teman-teman, saya Dinka Ernita. Pada saat ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi makro, yaitu salah satunya adalah pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Nah, sebelum kita mengetahui definisi dari pengangguran, terlebih kita harus memahami itu dari total penduduk dibagi menjadi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Untuk usia kerja sendiri adalah penduduk dengan umur 15-64 tahun. Sedangkan bukan usia kerja merupakan penduduk yang berumur 0-14 tahun dan lebih dari atau sama dengan 65 tahun. Kemudian dari penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu bukan angkatan kerja atau bukan pengangguran dan angkatan kerja yang umurnya 15-64 tahun. Nah, dari bukan angkatan kerja itu adalah penduduk dengan usia kerja tapi karena suatu alasan dia tidak bekerja. Misalkan ibu rumah tangga lah yang lebih memilih untuk mengerjakan rumah tangganya, atau penduduk dengan usia kerja yang memilih untuk bersekolah. Kemudian untuk angkatan kerja sendiri adalah penduduk dengan usia kerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Penduduk yang bekerja adalah penduduk dengan pekerjaan lebih dari 35 jam per minggu atau kurang dari 35 jam per minggu atau yang disebut setengah menganggur. Nah, untuk penduduk dengan usia kerja sendiri yang tidak bekerja itu yang disebut dengan pengangguran. Dari struktur yang tadi disebutkan, dapat didefinisikan pengangguran adalah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di samping ini adalah rumus untuk mengukur tingkat pengangguran, yaitu adalah jumlah penganggur dibagikan dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Sedangkan untuk mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu jumlah angkatan kerja dibagikan dengan jumlah populasi dewasa dikalikan dengan 100%. Kemudian yang akan kita bahas adalah jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu di mana seseorang menganggur karena kondisi bukan tidak memperoleh pekerjaan, tetapi sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Misalkan seseorang sudah bekerja, tetapi dia mempertimbangkan untuk resign karena mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak. Nah, kondisi di mana orang tersebut menganggur disebut pengangguran friksional. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran ini diakibatkan karena perubahan siklus perekonomian yang menyebabkan permintaan tenaga kerja berkurang. Untuk pengangguran ini siklus ekonomi meningkat, maka peningkatan tenaga kerja bertambah. Sedangkan ketika siklus ekonominya menurun, maka permintaan tenaga kerjanya berkurang. Yang ketiga adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Misalkan dari sebelumnya struktur ekonominya adalah agraris lalu berubah ke industri, pasti ada tenaga kerja yang tidak bisa mengikuti ke industri karena suatu alasan, misalkan karena alasan teknologi. Maka penganggur atau tenaga kerja yang tidak bekerja tersebut disebut dengan pengangguran struktural. Kemudian yang keempat adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi menyebabkan seseorang tersebut menganggur. Kemudian, kita akan membahas tentang jenis pengangguran berdasarkan waktu kerjanya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu yang secara nyata atau penuh waktu tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, yaitu karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan sehingga pekerja tidak bekerja secara optimal. Dan yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi berkala pada waktu tertentu, misalkan di sektor pertanian dan sektor perikanan, di mana pada sektor pertanian misalkan ada musim menanam, musim panen, atau musim tanam buah lainnya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah setengah menganggur, di mana kondisi ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tabel di atas adalah tabel tingkat jumlah penduduk kerja dan pengangguran untuk tahun 2019 sampai 2020, di mana diukur satu tahun dua kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk persentasenya, untuk jumlah penduduk bekerja mengalami naik dan turun, yaitu pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan di bulan Agustus, namun pada bulan Februari naik menjadi 95,06 dan pada bulan Agustus tahun 2020 turun menjadi 92,93 untuk jumlah penduduk bekerja. Namun tingkat pengangguran dapat kita lihat di mana pada tahun 2019
dengan presentase 4,98 naik pada bulan Agustus menjadi 5,23. Namun pada tahun 2020 sempat turun di bulan Februari dan mengalami kenaikan pada bulan Agustus, yaitu dengan presentase 7,07. Kan karena adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia. Karena banyak perusahaan yang memutuskan efisiensi karyawan, salah satunya dengan melaksanakan PHK. Kemudian yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama dengan melakukan kebijakan fiskal secara ekspansif. Untuk kebijakan fiskal yang pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah. Karena belanja pemerintah naik, maka pengeluaran agregat juga akan meningkat. Yang kedua yaitu dengan menurunkan tingkat pajak. Dengan tingkat pajak yang turun, maka konsumsi yang dilakukan masyarakat akan meningkat, sehingga pengeluaran agregat juga akan meningkat. Dapat kita lihat pada kurva di samping di mana AE1 geser ke AE2. Gesernya AE1 ke AE2 itu akan menggeser pula AD dari AD1 ke AD2. Nah, ini akan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih banyak lagi sepanjang kurva AS, sehingga perekonomian akan meningkat dari Y1 ke Y2. Yang kedua yang dilakukan adalah dengan kebijakan moneter yang secara ekspansif, yaitu meningkatkan jumlah uang beredar, di mana karena tingkat suku bunga turun sehingga investasi naik dan menyebabkan pengeluaran agregat juga akan meningkat. Dapat kita lihat pada kurva di mana terjadi pergeseran AE1 ke AE2, lalu AD pun bergeser ke AD2. Peningkatan investasi mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan menambah jumlah tenaga kerja. Hal ini mendukung peningkatan perekonomian sehingga Y bergeser dari Y1 ke Y2. Sekian untuk pembahasan tentang pengangguran. Terima kasih.